Yes, Yeah. kembali lagi di Markas Podcast. Oke, pada video kali ini ya, kami bersama Bung Tangkas ya, Siap. dan saya Bung Kumara. Jadi di video kali ini kita ingin bahas sedikit tentang kemarin kan kita sudah menang lawan Bahrain Iya. 1-0 Iya, ya iya. kan, itu sudah sangat prestasi yang luar biasa sekali bagi timnas kita. Nah, sekarang Bung Tangkas, bagaimana peluang kita di round 4? Kita langsung aja to the point ya. Kalau masuk, Mm-mm. saya percaya dengan Indonesia. Mm-mm. Jadi kita tinggal lawan Cina Mm-mm. ya dan Jepang. Mm-mm. Jadi Cina ini udahlah, saya yakin 98% menang. 98% menang lawan Cina. Jadi kita masuk pasti ke round 4 begitu, Bu Kumara. Terus di round 4. Nah, ini di round 4 ini bahkan saya percaya timnas kita tuh di round 4 tuh akan masuk Piala Dunia. Kenapa gitu? Kok optimis banget? Ya karena saya kemarin ini sempat menganalisa bahwa calon-calon peserta di round 4 ini ya, saya nilai bahwa mereka itu semua di bawah kita. Secara statistik. Secara statistik ya kan? Kertas ya. Dengan dari segi level pemainnya ya kan, dari segi grup mereka masing-masing, artinya musuh-musuhnya gitu loh. Kita kan grup neraka dan kita mampu lolos di peringkat 3 dan 4, lolos ke round 4 langsung. Begitu analisanya. Oh, tapi kalau seandainya nanti kan pertandingan lawan Cina tuh di bulan Juni ya. Berarti apakah melawan Cina ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa lolos Piala Dunia? Bisa dibilang gitu juga bisa. Artinya karena saya lebih percaya dengan timnas bahwa lawan Cina menang, kita kan sudah mengukuhkan itu peringkat 3 atau 4 lah. Setelah itu kita masuk ke round 4. Di situ kita sudah pasti masuk. Di atas kertas kita masuk. Secara hitung-hitungan di atas kertas. Jadi begini, analisanya begini. Gimana? Kita ada 3 di round 3 kan. Kita ada 3 grup. Di grup A, B, dan C. Kita berada di grup C, di grup neraka. Itu ada negara Jepang, Australia, dan Arab yang sudah sering masuk Piala Dunia. Dan kita timnas Bahrain, Cina. Di grup A itu ada Iran yang sering masuk Piala Dunia. Nah, dan kandidatnya yang masuk ke round 4 di grup A itu ada Oman dan WA. Oman dan WA. Uni Emirat Arab. Dan di grup B itu yang sering masuk Piala Dunia adalah Korea Selatan. Yang kemungkinan besar masuk ke round 3 adalah Irak dan Qatar. Di grup A-nya Qatar sama WA. Di grup B-nya ada Qatar dan Oman dan Irak. Jadi calon peserta kita yang untuk di round 4 itu adalah Oman, Uni Emirat Arab, Irak, dan Qatar. Nah, dan itu kemarin saya sempat menganalisa bahwa keempat tim itu jauh di bawah kita untuk saat ini. Jauh di bawah kita. Kita coba analisa satu persatu coba. Ya, oke, coba. Gimana tuh Bung Tangkas? Iya, kalau waktu melawan Oman, kita bertanding lawan Oman itu terakhir dari 2001. Memang kita kalah 3-1 dengan Oman pada saat itu, tapi zamannya itu kan di eranya Evan Dimas. Yang kita sekitar 70-80% kita pemain lokal. Dan itu eksebisi, friendly match waktu itu. Nah, itu analisa dari Omannya, ya kan? Coba sekarang kita ke Qatar. Ke Qatar itu ada 3 pemain naturalisasi, hanya 3 pemain naturalisasi, itu kebanyakan dari Brasil dan Portugal ada. Ada Portugal. Tapi 3 naturalisasi itu semua main di liga lokalnya dia, liga lokalnya Qatar. Jadi kan dari segi level kita masih menang, ya kan? Cuma 3 lagi, ya. Terus ada Uni Emirat Arab. Emirat Arab ini ada 8 naturalisasi, semuanya dari Brasil, ya kan? Semua dari Brasil. Dan sama juga mereka semua itu 8-8-nya itu adalah pemain di liga lokal, tidak bermain di Eropa, ya kan? Yang kualitasnya jauh pasti kan, pemain Eropa kan lebih bagus kan levelnya kan. Itu bedanya dengan kita. Nah, terus siapa lagi sekarang? Ada Irak. Nah, ya kan ada Irak. Ya oke.
Irak kita paling sering bertanding dengan Irak. Ya tahun lalu kita beberapa kali ketemu, memang kita kalah. Memang kita kalah besar 5-1. Terus di Piala Asia kita kalah 2-0. Nah, tapi kembali kita harus ingat, pada saat itu kita itu belum sesempurna ini naturalisasi kita. Artinya itu masih ada pemain lokal banyak, gitu loh. Artinya masih 50-50 lah pemain lokal dan naturalisasi pada saat itu. Jauh sekarang kan kita sudah enak, sekarang kan naturalisasi kita banyak gitu. Pemain-pemain Eropa dan semua bermain di klub Eropa, timnas kita itu pemainnya. Nah, itu dari Irak, ya kan? Kita beralih ke Arab Saudi. Nah, kemungkinan kalau Arab Saudi ini kan memang udah satu grup di grup kita. Jadi kemungkinan besar kita nggak akan satu grup lagi di round 4 karena kita kan sudah di grup round 3 ini. Tapi kalau kita mau bahas sedikit boleh. Untuk saat ini Arab kita bertemu di kualifikasi round 3 sekarang ini, saat ini. Di kandang Arab kita seri. Di GBK kita menang 2-0. Apalagi yang harus dibicarakan. Ya kan? Dengan materi pemain kita yang saat ini. Nah, inilah kualitas pemain kita saat ini. Begitu. Nah, itulah analisa saya dari grup A, B, dan C. Maka dari itu saya simpulkan di atas kertas, kalau kita masuk round 4, siapapun nanti akan menjadi musuh kita itu, di atas kertas kita mampu melibas dan lolos langsung ke Piala Dunia. Oke. Itu analisanya, Bung Gumarang. Oke, jadi tadi juga dijelaskan ya bagaimana peluang dan juga tadi sudah jelaskan juga bagaimana lawan-lawan yang di grup C itu ya. Dan Bung Tangka sangat yakin sekali bahwa Indonesia akan bisa menang melawan Cina. Nah, kebetulan kemarin ada yang komen juga, jangan terlalu takabur, Bang. Nanti kalau terlalu takabur nanti tatonya skornya berbalik arah, akhirnya begitulah jadinya gitu kan. Iya. Tapi kan setelah walaupun kalah dengan berarti Cina, dia pesimis itu. Ya, sebenarnya kita kan harus sangat harus optimis mendukung timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Kita optimis, otomatis pemain kita kan pasti merasa semangat. Semangat itu bukan ibaratnya bukan takabur ya, itu namanya optimis. Kalau takabur itu kita meremehkan, ya kan? Bener. Apa itu Cina gini-gini, itu baru meremehkan. Orang kita kan yakin pasti akan menang. Gitu. Alasan saya yakin ada. Kualitas kita beda sekarang. Gitu. Kualitas naturalisasinya. Iya. Dan juga kita menunggu salah satu pemain. Tadi sempat baca-baca berita tuh. Ya, semoga bisa cepat dinaturalisasi itu. Emiliano. Emiliano. Itu keren itu pemain itu. Dan Bung Tangkas, kalau nggak salah tadi pagi saya buka-buka berita ini. Katanya kalau nggak salah ya, mungkin gimana Bung Tangkas, katanya menjelang lawan Cina nanti kita akan ada 2 exhibition itu. Bung Tangkas sempat baca atau dengar tuh? Ke Eropa kalau nggak salah ya, itu benar ya atau gimana ya? Nah, itu seperti konten kita yang terakhir kemarin kan, saya mengharapkan seperti itu. Cuman saya sih belum mendengar. Saya belum mendengar atau belum menonton berita itu. Cuman memang dari saya sendiri mengharapkan memang ada eksibisi. Sekali 2 kali itu penting. Nggak usah melihat hasilnya seperti apa, tapi pembelajaran yang kita dapat di sana. Artinya kan kita bisa ngatur-ngatur strategi seperti apa, juga ngatur-ngatur formasi, orang-orangnya ini siapa aja. Nah, dari situ kan kita bisa menilai. Si Patrick nanti kan menilai kan, bahwa inilah yang akan dipakai nanti di pertandingan sebenarnya. Dan artinya dia di situ bolehlah bongkar pasang untuk mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik, strategi yang terbaik nanti untuk melawan Cina. Pokoknya all out. Nanti saat lawan Cina harus all out pokoknya. Harus all out. Nah, kalau all out misalnya kalau video ini tembus 1 juta, Bung Tangkas berangkat ke Jakarta dan nonton. Ya, itu sebagai intermezzo aja sebagai bercanda. Ya. Oke, kalau gitu sekarang Bung Tangkas apalagi nih? Kira-kira selain exhibition latihan atau latihan gini ya, exhibition tadi itu, kira-kira menurut Bung Tangkas nih, peluang-peluang apa yang bisa terjadi hingga mencapai nanti di bulan Juni? Adakah peluangnya atau ancamannya? Kalau misalnya suatu tantangan kita kan karena 2 pemain dapat kartu kuning kemarin kan, Martin Pas sama Marcelino. Ya oke lah, itu sudah pasti lah. Kira-kira dari sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, tantangannya ya. Tantangan dan kira-kira bagaimana apa yang bisa terjadi mencapai Juni ini? Ya. Kalau menurut Bung Tangkas analisanya. Tantangannya cuma satu aja, yaitu cedera di klub. Itu aja. Kalau udah cedera di klub, jadi kan otomatis kita tidak bisa memainkannya. Nah, itu yang harus dihindari. Tapi bukan berarti dia tidak all out di klub juga, salah juga kan. Nah, itu memang kita
serba salah juga kita nih. Kita mengharapkan pemain-pemain itu supaya pada saat melawan Cina atau pada saat mereka datang ke Jakarta, dia fresh, ya kan, dia sehat, dia tidak ada cedera sedikit pun. Itu kita harapkan. Tapi sisi lain dia kan harus terus berjuang juga di klubnya, nggak boleh, itu kan profesional. Nah itulah tantangannya, cedera itulah Bung Gumara tantangannya. Tapi semoga tidak terjadi lah. Ya semoga tidak terjadi ya. Oke, kalau gitu yang terakhir nih, kalau dari hasil pengamatannya Bung Tangkas di timnas kita itu, formasi yang cocok nanti untuk melawan Cina itu seperti apa kira-kira? Kalau dasar formasi kita tetap pakai waktu lawan Bahrain 3-4-3. Dengan susunan pemain sebenarnya samakan dengan Bahrain, cuman kan kita kehilangan 2. Ya itu tergantung Patrick, dan bagi saya sendiri tidak terlalu berpengaruh lah. Oke, kalau menurut Tangkas 2 orang yang hilang tuh bagaimana? Siapa yang cocok untuk menggantikan kira-kira? Kalau di kiper sudah pasti Emil Laudero. Itu pemain kiper Palermo. Ya yang pernah main di Juventus dan Inter Milan, tapi sekarang dia bermain di Como. Klub utamanya sebenarnya di Como, cuma dipinjamkan di Palermo. Nah, untuk Marcelino ini sebenarnya banyak opsi sih. Banyak opsi, cuman yang menentukan Patrick ya. Di situ ada banyak kok, ada Dan James, ada Eliano Renders, ada mungkin Egy kan lagi gacor-gacornya di Liga Indonesia tuh. Terus siapa lagi? Ya ada banyak loh. Nanti kan Patrick yang artinya memilih itu. Tapi kalau menurut Bung Tangkas nih, ya selaku pengamat, siapa yang paling cocok menggantikan Marcelino nanti untuk melawan Cina? Kalau di atas kertas Egy sebenarnya yang paling cocok. Egy dan Eliano, antara itu 2 itu. Egy dan Eliano itu yang paling cocok. Cuman Egy lagi cedera, kita nggak tahu bulan Juni apakah dia tersedia apa tidak kan. Dia lagi cedera, Egy itu. Cuman menurut saya 2 orang itu yang paling panas, Egy dan Eliano. Terus kalau melihat pertandingan Cina kemarin, kira-kira apakah kita juga harus pakai strategi Bahrain seperti maksudnya? Maksudnya bukan. Maksudnya kan Cina kan dapat pertandingan kan, waktu itu kita juga dapat nonton. Kalau melihat pertandingannya Cina itu, Indonesia selain tadi dengan formasi 3-4-3 ya. Itu lebih fokus kita tuh bagaimana kira-kira di babak pertama, babak kedua tuh. Apakah kita seperti sebelumnya babak pertama serang, nanti babak kedua bertahan, atau bagaimana enaknya itu? Kalau untuk melawan Cina nih. Dengan kualitas Cina, kita bisa kok nyerang terus. Cuman tetap jangan melupakan pertahanan, jangan melupakan defensif. Karena sudut pandang saya melihat Cina itu kualitasnya jauh di bawah kita, jadi kita semasa kita bisa tekan atau semasa kita bisa menyerang, seranglah, tapi dengan antisipasi serang balik. Itu aja sebenarnya. Beda nanti kalau soalnya lawan Jepang tuh beda, mungkin kebalik. Kita yang bertahan. Bertahan dulu di babak pertama ya. Iya, kita yang bertahan karena pemain Jepang luar biasa. Itu yang membedakan. Orang lawan Jerman aja dia menang kok. Jepang. Itu loh. Itu. Kalau lawan Cina optimis. Lawan Cina Jepang saya optimis. Kalau lawan Jepang, sebenarnya lawan Jepang itu seri ya sudah bagaikan berlian. Seri aja. Itu jadi prestasi bagus buat Patrick nanti itu. Dan juga buat timnas kita. Nah itu yang membuat saya sih secara pribadi penasaran nanti ya bagaimana ketika lawan Jepang. Mudah-mudahan nanti pada saat melawan Cina di bulan Juni itu kita bisa menang. Kita optimis, pasti. Kita yakin bahwa Indonesia bisa menang melawan Cina. Tapi ini bukan takabur, ini adalah optimis keyakinan. Ya, keyakinan dari kita. Bahkan saya yakin masuk Piala Dunia. Lewat round 4. Itu. Lewat round 4. Pasti. Saya yakin itu. Pasti. Oke. Cuma itulah ya, Kak. Kita optimis, teman-teman juga di rumah optimis juga dong. Jangan bilang itu takabur, bukan. Kita tuh di sini harus saling support timnas kita supaya timnas semakin semangat untuk latihan, supaya nanti kita bisa menang dan lolos Piala Dunia ya. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih Bung Umar. Ya, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Mungkin nanti kita akan ada update lagi kalau ada berita-berita terbaru. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.